ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang kedua dari pembahasan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam sehari dan semalam. Dan kita masih di dalam membaca riwayat-riwayat seputar sunnah-sunnah Nabi SAW ketika bangun dari tidur. Di antara sunnah Rasulullah SAW ketika bangun dari tidur, selain daripada doa yang telah kita baca, pertemuan yang pertama, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka ada doa yang kedua dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun dari tidur. Dan doa ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentunya haditsnya memuat doa yang dibaca oleh Nabi ketika akan tidur dan etika saat tidur. Tapi di akhirnya dikatakan wa idza staiqadha, dan apabila dia telah bangun, maka hendaknya dia membaca doa Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari sunnah-sunnah yang perlu kita pelajari dengan baik. Perlu kita menghafalkannya. Ada 3 kalimat. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Kemudian yang kedua, waradda alayya ruhi. Dan yang ketiga, wa adina li bidzikrihi. Wa adina li bidzikrihi. Jadi ini 3 potongan dari doa. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji hanya untuk Allah yang memberi afiat kepadaku di dalam jasadku. Memberi afiat kepadaku di dalam jasadku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waradda alayya ruhi. Dan mengembalikan ruhku kepadaku. Kemudian yang ketiga, wa adina li bidzikrihi. Dan telah mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Untuk berzikir kepadanya. Begini dari doa yang sangat indah kandungannya. Memuat banyak kebaikan untuk hamba. Mengawali aktivitasnya ketika dia bangun dari tidur. Begitu dia bangun dari tidur, langsung dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Allah atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya. Karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak kita puji. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harusnya kita puji atas segala nikmat dan karunia.
Kita puji atas segala nikmat dan karunia. Iya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji hanya untuk Allah yang memberi afiat kepadaku di dalam jasadku. Ini luar biasa ya. Nikmat seorang diberi afiat pada jasadnya. Dia bangun dari tidur dalam keadaan dia sehat, jasadnya baik. Itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semata dari Allah. Betul bahwa kadang seseorang itu mengambil dari sebab-sebab dunia, itu adalah hal yang baik untuk dirinya, membantunya di dalam kehidupannya. Misalnya dia banyak berolahraga, tiap hari dia berjalan, berenang, melakukan dari penjagaan-penjagaan terhadap jasadnya, itu mengambil sebab namanya. Tapi anugerah dia itu sehat, itu semata dari Allah. Karena itu kita ketemukan ada orang-orang yang rajin berolahraga, bahkan disebut sebagai orang yang punya ketekunan pada suatu bidang olahraga. Tapi subhanallah, betapa banyak ajalnya lebih dahulu daripada orang yang jarang olahraga, orang yang makan, tidur, jarang beraktivitas olahraga, tapi sehat, bisa hidup di umur yang panjang. Karena hakikatnya anugerah afiat pada jasad itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala akan hal tersebut. Jadi kita puji Allah, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji hanya untuk Allah yang memberi afiat kepadaku pada jasadku. Memberi afiat padaku pada jasadku. Kemudian yang kedua, waradda alayya ruhi. Dan segala puji hanya untuk Allah yang mengembalikan ruhku. Mengembalikan ruhku. Telah kita kaji di doa yang pertama, bahwa seorang hamba itu ketika dia tidur, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu dia bangun, itu artinya ruhnya sudah dikembalikan pada jasadnya. Dan ini bagian dari nikmat yang patut kita syukuri. Makanya yang kedua, kita bersyukur, waradda alayya ruhi. Allah kembalikan ruhku kepadaku, sehingga dia bisa hidup kembali, menjalani dari aktivitas kehidupannya. Kemudian yang ketiga, wa adina li bidzikrihi. Allah izinkan saya untuk berzikir kepadanya. Allah izinkan saya untuk berzikir kepadanya. Nah, ini dari nikmat yang terbesar. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Bahkan hidup ini tidak akan berharga kecuali dengan nikmat ini. Nikmat seorang itu berzikir kepada Allah. Bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mengingatnya. Itulah berzikir kepada Allah. Allah mengizinkan saya untuk berzikir kepadanya. Mengizinkan saya untuk berzikir kepadanya. Dan memang kita hidup, bagian dari hidup ini adalah untuk berzikir kepada Allah. Sebab ibadah ini, karena zikir ini dari ibadah yang sangat afdal. Dari ibadah yang paling utamanya. Dari ibadah yang paling utamanya. Iya.
Baik. Jadi ini 3 dari kandungan doa yang agung ini. Kita ulangi doanya agar supaya bisa dihafalkan. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Dan dari doa yang agung ini terdapat anjuran untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan, khususnya ketika seorang itu bangun dari tidur. Kemudian doa ini mengandung makna seorang itu penuh harapan memulai hari-harinya. Jadi dari awal kali dia bangun sudah kelihatan harapan dan keindahan hidup pada kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Dia puji Allah memberi afiat kepada jasadnya. Dia puji Allah yang mengembalikan ruhnya kepada dirinya. Dan dia puji Allah yang mengizinkan untuknya di dalam berzikir kepadanya. Dan ini juga hadits sebagai peringatan agar seorang itu berpacu dengan waktu. Karena ruh itu dikembalikan kepadanya. Mungkin saat ini dikembalikan, mungkin besok tidak dikembalikan. Artinya itu peringatan bahwa seorang itu di dalam hidupnya dia gunakan dari karunia dan nikmat Allah dengan sebaik mungkin. Kemudian terdapat juga di dalam doa yang agung ini anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.